Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Power Breakfast dan kita di segmen Create Up berbincang dengan startup-startup yang memang bisa menjadi referensi untuk bisnis Anda juga nih pemirsa. Ya, aktivitas manajemen stok adalah salah satu aktivitas yang biasa dilakukan dalam bisnis. Meski beberapa orang mungkin menganggapnya rumit, namun mengelola stok usaha ini penting untuk dilakukan. Manajemen persediaan atau manajemen stok adalah sebuah proses dalam mengatur persediaan barang agar stok selalu dalam jumlah yang cukup, atau dengan kata lain, tidak kelebihan atau kekurangan, sehingga tidak akan mengakibatkan kerugian dalam bisnis. Manajemen stok merupakan proses yang terdiri dari beberapa aktivitas, antara lain penerimaan barang dari supplier, quality control atau proses penyisian barang yang tidak sesuai dengan standar, mulai dari stock on-hand, menghitung persediaan stok secara real time, dan lain-lain, serta pencatatan yang akurat dalam bentuk laporan, baik laporan penjualan, laporan pembelian, laporan barang retur, dan lain-lain. Artinya, dengan mengetahui keadaan real persediaan, kita dapat mengetahui kesehatan bisnis yang dijalankan. Perakiraan dan perencanaan persediaan mengetahui produk yang paling populer, produk yang sepi peminat oleh konsumen, dan berbagai informasi penting lainnya yang tentunya membantu meningkatkan produktivitas bisnis serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi, manajemen stok memang memiliki peran penting dalam sebuah bisnis. Tapi bagaimana dengan bisnis skala kecil atau UMKM? Apakah manajemen stok juga perlu diterapkan pada bisnis skala UMKM? Dan adakah cara efektif untuk mengelola persediaan? Simak jawabannya dalam segmen Create Up bersama founder On Stock Indonesia berikut ini. Oke pemirsa, tema kita kali ini adalah mengenal startup manajemen stok UMKM. Dan untuk membahasnya sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Randi Gunawan, CEO dan juga co-founder dari On Stock Indonesia. Mungkin Anda sudah banyak yang tidak asing dengan On Stock ini ya. Selamat pagi Mas Randi, apa kabar? Pagi Mbak Frisa, baik Mbak Frisa. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini. Oke. Tadi sudah kita lihat sepintas apa itu On Stock. Bisa dikatakan bahwa solusi bagi UMKM yang mempermudah manajemen stok barang gitu ya. Betul. Tapi apa yang menginspirasi Mas Randi dan kawan-kawan untuk mendirikan On Stock ini? Oke. Nah, jadi ceritanya itu sebenarnya waktu itu saya punya teman gitu. Nah, teman saya itu udah berjualan, baru mulai berjualan lah di online, di offline gitu. Nah, tiba-tiba dia ke saya gitu, tanya, Ren, lu tahu nggak manajemen inventory yang ada di Indonesia itu software-nya apa gitu? Ya, mereka nanya kayak gitu. Nah, terus saya bingung, soalnya sebenarnya manajemen inventory itu bukan software yang spesial atau gimana-gimana gitu. Nah, setelah itu saya coba telusuri ke komunitas-komunitas UMKM, ternyata di zaman itu, waktu itu di 2 tahun lalu, untuk sistem yang khusus inventory untuk UMKM itu belum ada. Nah, di sini saya bersama co-founder lain lihat opportunity-nya, wah, kalau gini besar banget ya, karena kan UMKM di Indonesia itu juga besar banget kan. Nah, makanya itu dari situ kita kepikiran, ayo deh kita bikin sistem inventory yang benar-benar khusus untuk UMKM gitu sih. Oke, mengapa dikhususkan untuk UMKM? Nah, jadi sebelumnya ini kan fitur-fitur ini banyak banget yang manajemen inventory itu biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, biasanya korporat segala macam, sehingga sistem-sistem itu biasanya itu lebih kompleks. Nah, jadi kita mengkhususkan untuk UMKM di mana fitur-fiturnya itu kita mencoba untuk membuat lebih simple, jadi banyak yang lebih dikelola oleh secara sistemnya kita yang banyak lebih mengelola gitu. Nah, terus juga kita melakukan leverage dengan cloud sehingga mudah diakses dan juga sangat affordable gitu sih Mbak. Oke, mungkin masih banyak ya pelaku usaha kecil, bukan menengah lagi, tapi yang mikro yang mungkin belum terlalu sadar pentingnya terkait dengan manajemen barang ini sendiri. Apa sih yang terjadi jika manajemen stok barang ini tidak diterapkan oleh sebuah UMKM, Mas Randi? Nah, benar banget. Terutama mikro ya. Mungkin karena mereka kadang masih mikro, mereka mungkin, oh saya mah hafal nih barangnya, barang A ada 10, barang B ada 20. Nah, ketika mereka tidak melakukan pencatatan stok ataupun persediaan, yang jadi masalah adalah nantinya kalau sudah mulai banyak aktivitas seperti penjualan, terus ada supply, nah mereka ini nanti lupa nih, udah mulai lupa berarti kan udah mulai, oh catatannya berantakan segala macam. Nah akibatnya itu bakal banyak barang yang hilang, mereka juga nggak tahu mereka punya aset berapa, nanti jadinya
ketika membuat bisnis itu keputusannya sering salah. Misalnya barang yang laku itu A, tapi malah yang dibeli B. Nah, kayak gitu contohnya. Jadinya kan salah tuh. Gitu, Mbak. Oke, berarti memang sangat dibutuhkan ya. Lantas OnStock ini sendiri sudah berdiri berapa lama dan perkembangannya sejauh ini seperti apa Mas Randi? Kita sudah berdiri dari 2 tahun lalu. Saat ini sudah ada 10.000 lebih UMKM yang bergabung dengan kita dengan jumlah transaksi lebih dari 500.000 transaksi. Gitu, Mbak. Oke, lebih dari 500.000 transaksi dalam 2 tahun. Berarti kan pendiriannya Iya, pas pandemi ya? betul. Itu struggle-nya seperti apa? Nah, waktu saat pandemi itu kan banyak retail yang terutama kalau retail offline itu mereka tutup ya. Jadi waktu itu target market kita agak shifting sedikit ke yang berjualan di marketplace seperti itu. Nah, kalau ditanyakan struggle-nya sebenarnya kalau target utamanya di retail offline itu emang akan struggle sekali karena banyak edukasi yang harus kita lakukan. Nah, karena manajemen stok itu nggak hanya kita ngomongin masuk dan keluar barang gitu. Tapi ada juga kita ngomongin barang retur, barang rusak, terus juga itu juga sebuah disiplin ya melakukan stock of none kayak gitu. Nah tapi karena waktu itu kita mulainya dengan market yang lebih digital karena mereka sudah melakukan marketplace, kita tuh belum tidak terlalu banyak lah melakukan edukasi secara digital gitu sih Mbak. Tapi yang retail offline ini yang sebenarnya challenge-nya sangat besar sih. Itu karena kita mesti melakukan edukasi, mereka belum terbiasa menggunakan sistem seperti itu sih. Oke, sebelum akhirnya ya, itu tadi ada tanggapan atau feedback gitu ya dari pelaku usaha. Ada kendala-kendala apa ketika baru memperkenalkan OnStock ini sendiri? Wah, kalau kendala sih yang paling utama itu kita sebenarnya lebih sifatnya kayak mereka tuh merasa manajemen stok itu nggak penting gitu. Toh mereka tetap bisa jualan, toh barang mereka tetap laku. Nah mereka mikirnya seperti itu. Jadi kita waktu melakukan edukasi itu benar-benar, buat mereka tuh sangat merepotkan. Ngapain sih harus catat stok barang, catat stok masuk, catat stok keluar. Apalagi Terus berbasis digital gitu ya, mungkin masih banyak yang betul. masih awam. Mm, ya biasanya mereka tinggal nulis tangan gitu kan lebih cepat kalau mereka mikirnya gitu kan. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya nulis tangan itu kan nantinya kita banyak data analitik yang kita nggak bisa lakukan gitu. Oke, dan akhirnya karena getol gitu ya dari tim OnStock akhirnya berkembang seperti sekarang ini. Lantas, Betul. apa manfaat yang mungkin sudah terlihat yang dirasakan oleh para UMKM yang tergabung di OnStock ini? Nanti kita bahas di segmen selanjutnya Mas Randi ya. Baik, ya. Oke, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena perbincangan di segmen Create Up ini masih akan kami lanjutkan bersama dengan Mas Randi Gunawan, CEO dan juga co-founder OnStock Indonesia. Usai jeda pariwara berikut, tetaplah di Create Up. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami pemirsa dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Randi Gunawan, CEO dan juga co-founder dari OnStock Indonesia. Mas Randi, tadi sudah kita membahas gitu ya terkait dengan OnStock ini yang merupakan manajemen, mempermudah manajemen stok barang. Tetapi kalau berbicara dari apa yang sebenarnya OnStock tawarkan ini lebih detail seperti apa? Oke, jadi kalau OnStock ini saat ini kita tersedia di dalam 3 platform. Itu ada di website. Terus ada juga bisa tersedia di download di Play Store ataupun App Store. Nah, kalau secara fiturnya sendiri, saat ini kita itu sudah bisa melakukan proses manajemen inventory, di mana kita menggunakan first in, first out. Jadi, kita menghitung barang yang keluar itu adalah yang terakhir masuk. Terus kita juga ada, sebenarnya sekarang ini kita lagi fokus di manajemen penjualan, di mana ini bagian dari pengeluaran stok. Terus juga kita ada manajemen pembelian untuk menambahkan stok, sama juga kita melakukan sedikit di bagian pembukuan seperti utang piutang, uang masuk, uang keluar, seperti itu sih Mbak. Jadi kita sudah melakukan fitur yang lengkap untuk UMKM memulai sebuah usaha seperti itu. Oke, fitur-fitur yang ada di OnStock apa aja nih Mas Randi? Nah, kalau fitur-fiturnya sendiri sekarang ini kita sudah ada. Yang pertama tadi ya, kita ada stok itu sendiri, yang pasti manajemen stok, kita juga ada sekarang ini manajemen produksi. Jadi kalau misalnya UMKM mau melakukan produksi, misalnya satu baju butuh berapa kain, nah kita ada sistemnya pencatatannya segala macam. Terus kita juga ada pencatatan piutang dan utang, kita ada pencatatan debit, kredit, uang masuk dan uang keluar, kita ada manajemen penjualan, misalnya UMKM ini melakukan penjualan di online dan di offline, kita membantu mereka untuk mencatat supaya kita tahu, oh misalnya barang A ini laku di online, barang B ini lakunya di offline. Jadi kita membantu mereka untuk merekap
mereka punya penjualan gitu. Nah, dan juga sekarang ini kita juga misalnya UMKM udah bisa bergerak ke multi gudang gitu. Nah, kita juga sudah provide fiturnya. Kalau untuk menghasilkan keuntungan gitu ya untuk on stock sendiri, mekanisme yang diterapkan dengan para pelaku usaha seperti apa? Oke, jadi saat ini kita tersedia 3 paket. Pertama itu gratis, di mana yang gratis ini kita tujukan itu kepada yang masih mikro atau yang baru mulai, di mana kita memberikan limit 50 juta per bulan. Jadi selama mereka melakukan transaksi tidak lebih dari 50 juta per bulan, kita masih menggunakan yang gratis. Untuk yang kedua dan ketiga itu paket berbayar. Jadi misalnya mereka bayar per bulan dengan di kita itu satu bulannya itu 279.000 seperti itu, Mbak. Jadi mereka akan melakukan subscription. Berarti ada 2 kategori gitu ya? Betul. Dan yang paling dominan saat ini lebih ke yang mana? Kalau saat ini yang lebih dominan di yang gratis sih, Mbak. Jadi kita memang masih targetnya di mikro gitu. Karena kan kita visi kita itu mengembangkan mereka kan ya. Dari mikro jadi kecil, jadi menengah gitu. Apa yang tidak didapatkan di paket yang gratis ini? Untuk saat ini hanya di limit di bagian transaksi aja sih, Mbak. Jadi sama kita juga mungkin melimit laporan penjualan aja sih untuk 3 bulan terakhir aja gitu. Oke, lantas fitur apa saja yang dirasa oleh para pelaku usaha paling membantu tampaknya Mas Randi? Oke, terutama dari kita itu yang paling strong point di kita itu yang pasti manajemen inventory-nya ya, Mbak. Karena kita itu benar-benar di manajemen inventory kita itu detail sekali. Jadi setiap barang masuk ataupun barang keluar itu semua ada log-nya gitu. Jadi misalnya barang ini, barang A gitu, laku dengan transaksi apa, berapa banyak, terus keluar rusak misalnya atau dikembalikan ke supplier. Nah itu kita sangat detail. Jadi itu sangat membantu UMKM ini untuk tahu gitu barang mana yang paling banyak rusak atau yang paling sering dikembalikan, atau barang mana yang laku, atau barang mana ya juga yang misalnya oh ini udah mau habis nih. Nah kita bantu mereka kasih notification gitu untuk mau remind ini barang udah mau habis gitu sih, Mbak. Oke, berarti sedetail itu bisa diketahui melalui fitur-fitur yang ada di on stock gitu ya? Iya. Oke, lantas dari sejumlah pelaku usaha UMKM yang tergabung di on stock, boleh diulangi Mas Randi tadi jumlahnya sudah berapa sejauh ini setelah 2 tahun berdiri? Saat ini sudah ada 10.000 lebih UMKM yang bergabung sih, Mbak. 10.000 lebih UMKM dengan transaksi Lebih dari 500.000, iya. dari 500.000. Oke, lebih banyak itu didominasi dari bidang-bidang usaha sektor yang seperti apa Mas Randi? Untuk saat ini kita lebih banyak didominasi sama yang fashion dan beauty, Mbak. Jadi banyakkan mereka jual baju, beauty gitu. Dan bagaimana Anda melihat perkembangan dari transaksi UMKM khususnya dari sektor fashion dan juga beauty ini selama ya kurang lebih 2 tahun terakhir? Iya, tentunya sebenarnya sangat menarik ya kalau kita lihat dari 2 tahun terakhir ya. Karena ketika pandemi hit itu mereka penjualannya mulai menurun, terus semakin ke sekarang ini inventory mereka semakin naik gitu sih. Jadi itu sangat menarik sih sebenarnya kita lihat. Masih sangat potensial gitu ya. Ada tidak sih insight-insight gitu ya dari Mas Randi dan juga tim, karena kan bekerja sama dengan banyak jenis pelaku usaha nih. Apa yang perlu ditingkatkan agar sektor UMKM kita ini terus bergeliat dan juga naik kelas kira-kira? Oke, kalau misalnya dari segi UMKM, sebenarnya itu karena kita fokus di manajemen inventory, pasti kita sangat merekomendasikan mereka untuk disiplin dalam melakukan stock of kayak gitu. Kenapa? Karena kita lihat banyak banget kejadian di UMKM terutama, mereka berjualan terus tapi untungnya kok nggak ada untungnya. Nah ternyata mereka itu mungkin nggak teliti dalam soal stok. Misalnya stoknya ada yang diambil sama pegawainya atau gimana. Jadi banyak kerugian-kerugian yang mereka tuh nggak lihat gitu. Terus salah memilih keputusan bisnis. Kayak tadi yang saya cerita, mereka itu karena mereka tidak melakukan pencatatan dengan digital, mereka tuh susah melihat data analitik gitu. Hasilnya adalah mereka nggak tahu nih barang mana yang laku, barang mana yang mereka nggak harus beli lagi, kayak gitu. Oke, apakah di OnStock kita juga bisa mendapatkan insight-insight seperti itu, semacam apa ya, ada konsultasi juga Mas Randi atau gimana? Kalau dari tim kita sendiri pun selalu akan approach biasanya kita akan membantu mereka, membimbing mereka. Tapi di luar itu pun dari aplikasi kita menyediakan fitur untuk insight report itu banyak sekali gitu. Misalnya
barang mana yang bergeraknya lama, barang mana yang bergeraknya cepat. Nah, itu kita memberikan indeks untuk setiap barangnya. Dan itu kita ada laporan, misalnya stok, gerak stok seperti apa. Nah, itu kita banyak sih laporannya. Jadi, itu sangat membantu UMKM untuk menentukan bisnis mereka seperti apa sih gitu. Baik, lantas nih respon dari sejumlah pelaku usaha, puluhan ribu tadi yang sudah join di OnStock setelah bergabung bersama OnStock ini, ada tanggapan-tanggapan mungkin seperti apa Mas Randi? Oh, kalau tanggapan sih mereka itu banyak yang sangat terbantu ya, terutama karena kita kan menyediakan platform nggak hanya di web, jadi nggak hanya bisa menggunakan laptop, tapi bisa menggunakan juga mobile gitu. Nah, jadi mereka bisa download di HP, mereka bisa langsung melakukan pencatatan, jadi itu sangat memudahkan mereka untuk melakukan aktivitas stok, di mana itu menjadi sebuah visi untuk OnStock untuk mensimplifikasi proses penyediaan stok itu sendiri gitu, manajemen stok itu. Namanya sebuah startup gitu ya, apalagi ini baru 2 tahun berdiri, tapi mendapatkan animo yang cukup besar, berarti kesempatan untuk berkembang dan menghasilkan revenue masih sangat terbuka lebar. Bagaimana Mas Randi dan juga tim menanggulangi terkait dengan biaya operasional nih di OnStock? Mungkin ada sumber pendanaan? Iya. Oke, mungkin karena kita startup yang sifatnya itu sebenarnya karena kita subscription based, jadi kita pun secara finansial itu tidak sulit karena kita ada pemasukan, di mana tuh revenue-nya dari subscription tadi, tapi selain itu pun saat ini kita ada beberapa investor yang kita belum bisa discuss aja sih, gitu. Oke, tapi juga ada investor ya. Ini sudah join apa baru akan join? Sudah join. Sudah join gitu ya. Singkat saja, apa harapan dari OnStock ke depan? Atau target terdekat yang akan dicapai? Ya, karena kita lihat setelah 2 tahun ini, saat ini kita lihat juga dari sisi pemerintah pun juga fokus di UMKM, kita ingin menjadi infrastruktur UMKM di Indonesia, terutama untuk bagian manajemen stok sih Mbak, gitu. Oke, sukses selalu untuk OnStock Indonesia, Mas Randi dan juga tim, sehat selalu dan kita tunggu gebrakan-gebrakan lainnya. Sampai berjumpa kembali Mas Randi, selamat pagi. Baik, makasih Mbak Frisa, terima kasih juga telah diundang. Baik, pemirsa itu dia perbincangan bersama dengan Mas Randi Gunawan, CEO dan juga co-founder OnStock Indonesia. Semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk bisnis Anda ya. Dan sudah 90 menit saya menemani Anda dalam Power Breakfast. Saya Prisa Sempodatu pamit undur diri. Sukses dan sehat selalu untuk Anda pemirsa. Selamat pagi, sampai berjumpa kembali.